Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita bersatu dalam doa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada untuk datang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhanlah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan di hati kami, di bumi ini. Nama-Mu lah yang harus ditinggikan Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, di hati kami seperti di sorga. Damai sejahtera, sukacita Engkau limpahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami membuka hati dan telinga kami untuk kebenaran firman. Kami siap mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan. Demi nama Yesus. Amin. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak yang diberkati Tuhan. Bisakah dibuka kameranya? Nih, setiap renungan tutup kamera semua nih. Oke, Clarence, welcome. Oke, yang lain bisa buka kamera ya. Kita sama-sama renungan bagaimana berkat Tuhan yang akan kita terima pada pagi hari ini. Sekarang tanggal 26, kita akan bahas Amsal 26 ya. Sekiranya jangan pernah bosan-bosan untuk memperdengarkan firman Tuhan dan untuk mempelajarinya. Amsal adalah kisah atau cerita tentang hikmat Salomo, Daud, bahkan tokoh-tokoh Alkitab. Kalau Anda mau hikmat, bacalah kitab Amsal dan hiduplah sesuai kitab itu. Maka kalian pasti berlaku bijak dan berhikmat. Hikmat itu sendiri adalah Tuhan Yesus ya, yang menjadi manusia. Oke, mari kita buka Amsal 26. Ayat 1 sampai 28. Agak panjang, tapi saya bacakan buat kalian dengan cepat. Supaya kalian tahu apa pesan Tuhan buat kita. Seperti salju di musim panas
dan hujan pada waktu panen. Demikianlah kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban. Demikianlah orang bebal, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Seperti mempekerjakan orang bebal. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai setiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur, nah orang ketiga, orang bebal, orang pemalas, dan orang yang ikut campur, dan orang ketiga nih. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah, dan maut. 19. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersanda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan priuk bersalutkan perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa mengelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa pesan Tuhan buat kita hari ini? Ada orang-orang yang kita harus hindari. Ya, dari pembacaan tadi kita sudah tahu orang-orang seperti apa yang harus kita hindari. Ada pepatah mengatakan kita harus bergaul, berteman dengan semua orang. Tapi kali ini Amsal mengingatkan kita, inilah orang-orang yang Anda harus hindari. Mari kita pelajari. Siapakah mereka?
Orang-orang yang harus Anda hindari. Wow. Catat baik-baik ini. Inilah yang harus Anda hindari. Yang pertama, Salomo menyebutkan beberapa orang yang Anda harus hindari. Ini anak-anak semua ya, dengarkan baik-baik ini. Kalian masa pertumbuhan, masa bertumbuh menuju dewasa, Anda tentu ingin bergaul dengan semua orang, tetapi ini pesan Salomo buat Anda. Inilah orang yang Anda harus hindari. Yang pertama, orang bebal. Ayat 1 sampai 12 dijelaskan bagaimana ciri-ciri, bagaimana sikap, tingkah laku orang bebal. Baca sekali lagi supaya Anda mengerti, inilah orang yang Anda harus hindari. Orang bebal. Oke, karena kalau Anda berteman dengan dia, lalu kemudian Anda sudah nyaman dengan dia, jangan-jangan Anda pun akan menjadi seperti dia. Apa itu? Menjadi bebal. Bebal itu apa sih? Diberitahu berkali-kali dia salah, tapi dia tidak pernah mau dengar. Dan sebagainya ya. Jangan kita mau bebal. Apa kata firman Tuhan? Anda tidak dapat mengubahnya dengan menaikkan jabatannya. Ini orang bebal. Sekalipun Anda menghormatinya, bahkan menaikkan jabatannya, bahkan menaikkan kedudukannya, Anda tidak bisa mengubah orang bebal. Ternyata bebal ini adalah karakter. Sudah menjadi karakter. Kalau sudah menjadi karakter, sulit untuk diubah. Jadi bagaimana terjadinya karakter? Terjadinya karakter itu pasti ya ucapan kita. Mulai dari ucapan. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita ulang-ulangi, pengucapan itu terulangi, itu menjadi kebiasaan kita. Ucapan-ucapan itu bisa jadi tingkah laku kita, ucapan-ucapan itu bisa kemudian itu menjadi kita lakukan. Dan yang kita lakukan itu pun seringkali kita lakukan lagi menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu kita terus lakukan menjadi karakter. Jadi orang bebal. Jadi jauhi orang seperti itu. Mulai dari ucapannya, dan apa yang dia pikirkan, dan apa yang dia lakukan, dan menjadi kebiasaan menjadi karakter. Jauhi orang-orang seperti ini. Oke? Kemudian mengoreksi. Nomor 3. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Ini mengoreksi. Ingat, ini bukan untuk kita ini. Pentungan untuk punggung orang bebal. Jadi bagaimanapun kita mengoreksinya, kamu salah loh. Ini kesalahanmu nih. 1, 2, 3. Tidak masuk. Kita akan kehabisan energi, kehabisan akal, kehabisan apa? Masukan untuk mereka. Karena seberapapun kita mengoreksi tidak bisa. Kecuali pentungan, pukul, kepak. Baru tahu dia. Sakit. Baru sadar. Orang-orang seperti ini harus begitu, orang bebal. Itu makanya dikatakan pentung untuk punggung orang bebal. Mengoreksi dengan kata-kata dia merasa bijak daripada kita. Kamu salah loh. Kita masukkan nasihat, dia malah merasa bijak daripada kita. Jadi mending pentungan untuk punggungnya. Jadi yang berikutnya. Memberi tegurannya dia. Saya bacakan. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, ini firman Tuhan mengatakan, orang bebal jangan kita menjawab dengan cara, bijaksana. Kita malah dianggap bodoh, kita malah dianggap, gitu ya. Jadi jawablah mereka dengan cara kebodohannya. Oke? Berikutnya, jika Anda menjawab orang bebal, janganlah merunduk pada tingkat kebodohannya, atau Anda akan membuatnya merasa dianggap sebagai orang bijak. Ya, jangan Anda menjawab mereka. Berikutnya apa? Seberapapun Anda mengoreksinya, ia akan segera kembali pada kebodohannya. Baca 11 ya, ini benar ini. Ini setara dengan di 2 Petrus sebenarnya. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya.
Anjing tahu ya, anjing udah muntah, dimakan lagi muntahannya. Itulah orang bebal. Sudah tahu salah, ulangi lagi kesalahannya. Seberapa kali pun kita mengoreksinya, tidak masuk. Ya, kalau dia mengulangi terus kesalahan yang sama, dosa yang sama, berarti orang bebal harus Anda hindari. Oke, itu ya, orang yang Anda harus hindari. Kalau Anda mau hidup dewasa, hidup bijaksana, ini tandai mereka. Ayat 1-12 baca baik-baik, hindari mereka. Siapa yang memberikan pesan ini? Salomo. Ya, yang memberikan pesan buat kita. Berikutnya, Salomo juga menyebutkan orang yang harus Anda hindari. Yang kedua, apa? Si pemalas. Ayat 13-16 Anda baca, temukan ciri-ciri orang pemalas dan hindari mereka. Kenapa? Kalau Anda mengikutinya, spiritnya akan menular ke Anda. Jadi Anda pun jadi pemalas. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Ada teman saya, si cewek ini udah menikah nih. Si cewek ini rajin. Nikah dengan si pemalas. Suaminya agak malas-malas. Lama-lama kedua-duanya sama malasnya. Kemana dulu yang rajin itu? Hilang. Karena lama-lama ngikut. Malas sama-sama jadinya. Aduh, nggak bisa. Ternyata si pemalas ini spiritnya bisa ditularkan. Jadi kalau Anda berteman dengan seorang si pemalas, lama-lama Anda jadi malas. Kalau Anda nikah dengan laki-laki atau perempuan yang malas, kalau Anda nggak bisa kuat terus semangat, Anda lama-lama ngikut dari pemalas. Itu pasti. Dengarkan kata-kata saya ini. Apa kata firman Tuhan? Anda harus hindari seperti ini. Yang mempunyai alasan untuk segala sesuatu. Orang malas selalu punya alasan untuk segala sesuatu. Kalau Anda adalah orang itu, bertobat sekarang. Jangan sampai-sampai kameranya rusak, mister. Internetnya nge-lag, nggak stabil. Lu orang pemalas. Jadi kalau kamu teruskan seperti itu, lama-lama engkau menjadi karaktermu. Jadi kalau orang yang sering cari alasan, ya tentunya manusia kan banyak cara untuk berdalih, banyak cara mencari alasan. Ya, tetapi kita memilih untuk tidak. Saya kerjakan. Oke, saya minta maaf, saya terlambat mengerjakan tugas mister, saya terlambat mengerjakan tugas miss, segera saya akan kumpulkan. Jangan cari alasan untuk inilah enggak stabil lah, inilah. Enggak. Orang seperti itu jatuhnya adalah ke sini. Karakter si pemalas. Apakah orang seperti ini diberkati Tuhan? Tidak pernah diberkati Tuhan orang pemalas. Bahkan Tuhan mengajar dia dari semut. Pemalas, belajarlah kau dari semut. Semut aja tanpa pemimpin bisa bekerja, mempersiapkan makanan dan minumannya, semua dipersiapkan dan sebagainya. Lu manusia lebih berharga, sempurna daripada semut. Semut itu yang paling kecil, tapi bijaksana sekali. Tanpa pemimpin pun itu. Si pemalas diminta Tuhan belajar dari semut. Bayangkan. Kacau kan si pemalas ini. Makanya anak-anak jangan ada di antara kalian saya dengar tugasnya numpuk-numpuk dan sebagainya. Kerjakan segera. Mr. John juga pernah seperti kalian. Saya lebih parah tugas saya daripada kalian dulu. Waktu saya SMA negeri. Banyak sekali tugas. Tetapi saya bisa selesai. Saya bisa menyelesaikan semua. Oke, kalian juga pasti bisa. Lalu apa ya dikatakan firman Tuhan? Nih ayat 14 ya. Ini orang pemalas nih. Ia bergerak tapi tidak ada kemajuan. Ayat 14. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Jadi dia nggak bergerak kemana-mana. Itulah pemalas. Orang mau move on, orang mau inovatif, maju, pasti dia akan keluar dari boxnya, keluar dari tempat kenyamanannya. Dia mau menunjukkan sesuatu. Artinya apa? Dia mau tampil beda dengan yang lain. Kalau udahlah, pemalas itu. Jangan temani. Kalau engkau temani, spiritnya akan menular. Berikutnya apa? Tepat ya. Dan bahkan terlalu malas untuk memberikan makan dirinya. Ayat 15 nih. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan,
tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Sudah mencelupkan makanan ke pinggan, terlalu malas untuk memasukkan ke mulutnya. Itulah si pemalas. Oke, berikutnya dengan cepat ya. Dan menyanyiakan waktu bila mencoba membantunya. Ini dia. Kalau Anda mencoba membantunya, itu sama dengan menyanyiakan waktu Anda. Baca ayat 16 dan Amsal 27 ayat 22. Makanya harus ikuti ya. Kalau Anda nggak fokus, Anda akan kelewatan firman Tuhan ini. Berikutnya ya. Jadi yang ketiga siapa yang harus kita hindari? Ini dia. Si pengacau. Ikut campur tangan. Ini siapa yang selalu ikut campur tangan harus Anda hindari. Coba 17 ya. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Baca ayat 17 sampai 28. Ini orang ketiga yang Anda harus hindari. Siapa dia? Si pengacau. Si selalu ikut campur orang lain. Anda harus hindari. Adalah orang ketiga yang bermasalah. Orang yang ikut campur urusan orang lain terus-menerus adalah orang yang bermasalah. Jangan Anda mengikuti jejaknya. Siapa dari antara kalian selalu ikut campur urusan orang lain? Anda bertobat. Dalam kategori ini termasuk orang yang suka mencampuri urusan orang lain, 17 ya. Orang yang suka menjelekkan orang lain itu, gosipin orang lain, ngatain orang lain, bully orang lain, itu nih ya. You bermasalah. Seperti yang saya dengar kemarinnya kita di kelas ya, membuli. Berarti dia adalah ada sebagian dia adalah korban pembulian, kemudian dialah korban ini kemudian membuli orang lain. Oh ya, kelas 10 saya bahas itu ya, dengan kelas 10. Oh ya, seringkali pembulian itu adalah korban yang mulai dendam dan membuli juga orang lain. Ini sulit ya, jangan sampai kita begitu. Kita mengejek orang lain, orang yang kita ejek itu pun mengejek lagi orang lain. Itu nggak boleh. Berarti engkau pembuat pertengkaran yang mengerikan. Tuhan akan marah kepadamu karena engkau cikal bakalnya. Tuhan akan marah padamu. Lalu orang yang suka menceritakan kabar bohong, ini nggak boleh nih, hoax dan sebagainya, nggak boleh ya. Ini suka mencampuri urusan orang lain, suka bohong, suka hoax juga. Dan orang yang suka nipu-nipu. Ayat 23 sampai 28 Anda baca. Anda harus jauhi orang-orang sedemikian rupa. Apakah Anda termasuk orang-orang yang disebut dalam pasal ini? Kalau Anda adalah itu, bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami hati ke hati, supaya kami mengambil sikap yang takut akan Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami agar kami menghindari orang bebal, orang si pemalas, dan orang yang ikut campur-campur urusan orang lain atau orang pengacau. Tuhan kiranya jauhkan daripada kami sikap tindakan yang demikian rupa. Kami ingin menjadi orang yang bijaksana, hidup yang mengikuti kehendak Tuhan. Berkati kami sehingga kami boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Oke, terima kasih semua. God bless you. Tuhan memberkati anak-anak. Makasih, Mister. Oke, sama-sama Ricky.